sudah pada mandi, sudah pada sarapan ya. Semangat sekali bangun pagi mempersiapkan diri untuk menghadiri undangan Tuhan, yaitu mengikuti biak pada hari ini. Oke adik-adik, hari ini kita akan mengikuti kegiatan pendalaman APP yang kedua ya, dengan tema berjalan bersama Yesus. Nah, adik-adik yang di rumah, mari ya kita siapkan diri kita untuk mengikuti pendalaman APP ini dengan penuh sukacita dan juga penuh semangat ya. Oke, kakak tes dulu semangatnya adik-adik ya. Mana semangatnya adik-adik ya? Tepuk semangat. Ya, lagi dong, biar lebih semangat lagi. Kemarin sudah kakak ajari ya, Kak Tani sama Kak Suci sudah ajari. Sekarang harus sudah bisa ya. Oke lagi. Tepuk semangat. Ya. Oke, teman-teman, kita semua luar biasa sekali semangatnya hari ini ya. Oke, adik-adik, supaya lebih semangat silahkan berdiri ya. Silahkan berdiri, kemudian ikuti gerakan ya, dan juga ikut menyanyi. Mari kita puji Tuhan bersama ya, dengan penuh semangat ya. Adik-adik di rumah, ayo sekarang berdiri, kemudian ikut juga menyanyi dan bergerak ya. Ikuti video berikut ini ya. Oke, mari kita bersiap untuk mengikuti pertemuan APP yang kedua. Oke. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat-Mu sepanjang hidup kami. Terlebih pada hari ini, Kau beri kami rahmat kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan juga rahmat kebersamaan, sehingga pada hari ini kami boleh memasuki pertemuan APP minggu yang kedua. Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami. Bukalah mata hati kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dan mampu mengamalkannya dalam hidup kami sehari-hari. Akhirnya ya Bapa, kami serahkan pertemuan APP minggu yang kedua ini ke dalam kuasa tangan-Mu sendiri. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu, tetap setia ikut Yesus. Hari ini saya, Romari, akan mengajak adik-adik semua untuk merenungkan sabda Tuhan. Bagaimana Yesus mengutus para muridnya untuk diutus mewartakan sabda Tuhan. Maka yuk kita dengarkan dulu sabda Tuhan hari ini. Bacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 6b sampai dengan 13. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun juga jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada sesuatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan memoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, tentu para murid ketika diutus oleh Yesus, mereka juga takut, cemas. Bisa enggak ya saya nanti mewartakan Injil Tuhan? Bisa enggak ya nanti saya melakukan kebaikan? Bahkan Yesus sudah mewanti-wanti, dilarang jangan bawa ini, jangan bawa itu, dan seterusnya. Tapi jangan lupa, Yesus memberi kuasa. Yesus memberi kekuatan kepada para murid supaya mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik. Nah, adik-adik tentu masih ingat kan? Sekarang kita berada di masa Prapaskah. Apa artinya? Dalam masa Prapaskah ini kita diajak secara khusus untuk berubah, bertobat, meninggalkan perbuatan dosa yang tidak baik untuk berani melakukan perbuatan yang baik seturut kehendak Tuhan. Contohnya apa? Contohnya sederhana. Misalnya, sekarang ini kan kalian banyak waktu di rumah dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dan lain sebagainya. Kalau kita mau berubah di masa Prapaskah ini, kita harus berani. Ketika ibu repot, mama repot, kita harus inisiatif. Ma, bu, saya bisa bantu apa ya? Ketika kakak di rumah juga, kalau biasanya bertengkar, coba sekarang kumpul bareng, ngobrol, bahkan bisa jadi main bareng. Syukur-syukur kalau adik-adik membaca kitab suci, berdoa bersama-sama, baik dengan kakak, dengan ayah, dengan ibu, dan lain sebagainya. Maka adik-adik sekalian, masa Prapaskah ini kita diundang, yuk berjalan bersama dengan Yesus. Kuncinya
Kalau kita berjalan bersama Yesus, hidup kita akan semakin baik. Kita berani meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, adik-adik semua yang terkasih, yang berada di rumah, yuk berjalan bersama dengan Yesus supaya hidup kita, hidup saya, hidup kalian, hidup ayah, ibu, keluarga semua saja semakin baik, semakin diberkati oleh Tuhan. Dari Romo, tetap jaga kesehatan. Kita berdoa semakin kuat kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Banyak orang yang sakit disembuhkan. Dan dari situ kita yakin, kita percaya Tuhan berjalan bersama kita di dalam hidup kita, menemani kita, dan senantiasa membantu kita bahkan di waktu susah. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Tetap jaga kesehatan, berdoa, dan mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hai adik-adik yang terkasih, jumpa lagi dengan Kak Ratna di pertemuan APP yang kedua. Hari ini Kak Ratna akan mengajak kalian untuk membuat aktivitas. Apa aktivitasnya? Yuk sekarang kita lihat ya alat dan bahannya serta cara membuatnya. Kertas 4, yang satu warnanya bebas. Yang dua ini pilih warna biru muda atau biru tua untuk ombak dan lautnya. Spidol hitam, kertas karton bekas ya, bekas kue ukuran 6 x 12 cm. Lem uhu atau lem biasa. Gunting. Dan juga buat orangan seperti ini. Ada Yesus, ada Petrus ya, 2 orang saja.
Hasilmu mana ya? Buatlah yang bagus ya. Tentunya kalian pasti bisa membuat yang lebih bagus dari punya Kak Ratna. Oke, adik-adik yang di rumah, sampai jumpa dengan Kak Ratna di pertemuan APP yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Adik-adik yang terkasih, usai sudah kita mengikuti pertemuan APP yang kedua. Ya, tadi kita sudah diajak untuk mendengarkan firman Tuhan, dan juga merenungkan, serta kita sudah membuat aktivitas, ya, yaitu tadi membuat perahu dengan ada tanda Tuhan Yesus dan juga Petrus yang juga berjalan bersama Yesus. Di pertemuan APP ini kita juga diajak ya untuk menjadi anak-anak yang setia mengikuti dan juga taat pada Yesus ya, serta siap diutus. Nah, jadi jangan ragu untuk berjalan bersama Tuhan Yesus, karena jika kamu berjalan bersama Tuhan Yesus, pasti kamu juga akan mendapatkan janji dari Tuhan Yesus, yaitu keselamatan yang abadi. Selain itu juga hidupmu pasti akan penuh dengan berkat dan sukacita. Jadi jangan lupa selalu andalkan Tuhan Yesus dalam setiap langkah laku hidup kamu, ya, agar hidupmu dan juga setiap kegiatanmu, setiap aktivitasmu selalu diberkati. Nah, untuk perutusan pertemuan kita yang kedua ini, yaitu aku mendengarkan dan melakukan nasihat orang tua. Kita lagi sekali lagi, aku mendengarkan dan melakukan nasihat orang tuaku. Ayo, siapa yang di rumah masih tidak mendengarkan nasihat orang tuanya? Tunjuk jari. Nah, masih ada ya yang tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Boleh nggak seperti itu? Iya, tidak boleh ya. Karena kalau tidak mendengarkan nasihat orang tua kita, itu sama saja tidak sopan ya. Kalau kita tidak mendengarkan nasihat orang tua kita, sama saja juga kita tidak mendengarkan nasihat dari Tuhan ya. Karena orang tua kita itu juga diutus oleh Tuhan untuk mendampingi kita ya. Maka dari itu, ayo mulai hari ini. Nah, janji ya, mulai hari ini kalau dinasihati orang tua ya, didengarkan dan juga diteruskan ya. Karena orang tua kalian itu sangat sayang kepada kalian, sehingga mereka mau memperhatikan kalian dengan nasihat-nasihatnya. Jadi gak ada lagi yang sekarang tidak pernah mendengarkan nasihat orang tuanya ya. Oke, janji ya, ini berurusan minggu ini, jadi harus dilakukan ya. Tidak ada lagi yang tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Kalau tidak mendengarkan nasihat orang tuanya, itu sama saja berdosa ya, tidak sopan juga. Oke, sebagai anak Tuhan Yesus, kita juga harus menurut pada orang tua, menghormati orang tua. Kalau kamu menghormati orang tuamu, kamu menurut sama orang tuamu, sama
kamu juga menurut pada siapa? Pada Tuhan. Oke? Baik. Adik-adik, mari kita tutup pertemuan APP kita yang kedua ini dengan doa penutup. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Adik-adik yang di rumah, silakan ambil suatu doa yang baik ya. Oke, mari kita tutup dengan berdoa. Mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri pertemuan APP minggu yang kedua ini, kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan pada kami, terutama selama kami mengikuti pertemuan APP minggu yang kedua ini. Semoga apa yang telah kami dengarkan, apa yang telah kami terima, mampu kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar kami mampu melaksanakan tugas-tugas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami, agar kami senantiasa mengandalkan hanya kepada-Mu saja, dalam setiap tugas dan kegiatan kami sehari-hari. Ya Tuhan, semoga apa yang telah kami terima ini mampu menjadi sarana bagi kami untuk mewartakan sabda-Mu di tengah masyarakat kami. Akhirnya ya Tuhan, semua doa dan permohonan kami ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.